Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Puspitasari, NIM 036, semester 4 Hukum B1. Hari ini saya akan menjawab soal dari Bapak dosen mengenai UAS Hukum Perusahaan. Soal yang pertama, perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tentang status badan hukum perseroan. Berdasarkan pasal 7 ayat 4 Undang-Undang PT, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dari ketentuan itu, status badan hukum PT baru diperoleh setelah adanya keputusan dari Menteri. Sedangkan berdasarkan pada pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, status badan hukum PT dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran kepada Menteri, sehingga tidak perlu menunggu keputusan dari Menteri seperti yang diatur dalam Undang-Undang PT. Yang kedua, mengenai pengesampingan kewajiban PT harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Menurut pasal 7 ayat 7 Undang-Undang PT menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Ketentuan tersebut diubah dalam pasal 109 AK 2 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa kewajiban mendirikan PT oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, seperti badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, perseroan yang mengelola bursa efek, dan perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Yang ketiga, mengenai modal dasar. Menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang PT memberikan batasan minimal modal dasar PT paling sedikit 50 juta. Ketentuan itu diubah dalam pasal 109 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa PT wajib memiliki modal dasar perseroan dan besaran modal dasar perseroan tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, sehingga dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan minimal modal dasar PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Yang keempat, tentang perseroan UMK dapat didirikan oleh 1 orang. Ketentuan dalam Undang-Undang PT terkait pendirian PT mensyaratkan pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mengingat PT merupakan asosiasi modal, di mana nantinya tiap-tiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham saat PT didirikan. Dalam ketentuan pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja terdapat pengkhususan bagi perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar, cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Soal yang kedua, ketika pemilik diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas atau PT dengan itikat yang tidak baik, dapatkah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama PT? Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan ini dalam pasal mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya. Berdasarkan pasal 3 ayat 2
Undang-Undang PT menyatakan bahwa ketentuan di dalam pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Selain itu, berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut pasal 150 ayat 5 Undang-Undang PT, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya. Soal yang ketiga, jelaskan macam-macam badan usaha non-badan hukum. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Hal ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri yang dibebankan seluruhnya kepada orang tersebut dalam hukum positif Indonesia. Belum ditemukan satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang badan usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan biasanya memiliki nama perusahaan dagang, usaha perseorangan, dan lain sebagainya. Perusahaan perseorangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya memperkerjakan anggota keluarga, benar-benar hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya, bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Yang kedua, madskap atau persekutuan. Dasar hukum madskap ada pada pasal 1618 sampai pasal 1652 bab 8 bagian 1 buku 3 KUH Perdata. Madskap atau persekutuan merupakan suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Terdapat pada pasal 1618 KUH Perdata. Madskap atau persekutuan ini memiliki karakter yang bersifat dua muka. Maksud dari madskap bersifat dua muka ialah madskap bisa untuk kegiatan yang bersifat komersial dan bisa untuk kegiatan yang bersifat non-komersial, termasuk dalam hal ini persekutuan-persekutuan yang menjalankan profesi. Akan tetapi, dalam praktek kebanyakan dipakai ialah madskap untuk kegiatan non-komersial, kegiatan profesi, seperti persekutuan di antara para lawyer. Yang ketiga ada firma atau FA. Dasar hukum firma diatur dalam pasal 15 sampai 35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama, terdapat dalam pasal 16 KUHD. Tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22, 23, 28, dan 29 KUHD. Pasal 22 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang memuat anggaran dasar persekutuan harus didaftarkan pada kepaniteraan PN yang berwenang. Pasal 28 KUHD menyebutkan akta pendirian yang membuat anggaran dasar harus diumumkan dalam BNRI.
Akan tetapi pada prakteknya pendirian firma hanya sampai pada pendaftaran di PN saja, tidak ada yang sampai pengumuman dalam BNRI. Dalam firma, semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung rentan sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan. Pasal 18 KUHD. Yang keempat ada CV. Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum firma, yakni segala yang diatur dalam Medscape pasal 15 sampai 32 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD serta perjanjian antara pihak. CV memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung rentang untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero firma di dalamnya dan perseroan komoditer terhadap dan pemberi pinjaman uang. Pasal 19 KUHD. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.